Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur tersebut, ada baiknya saya ingatkan lagi tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Di antaranya, 1. Selalu pakai masker jika ingin beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, selalu cuci tangan sesering mungkin, minimal 20 detik. Dan yang keempat, hindari kerumunan. Semoga dengan menerapkan gaya hidup seperti itu, kita bisa terhindar dari virus corona. Sebelum saya membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur, ada baiknya kita mengulang kembali tentang struktur teks prosedur yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, tentu kalian masih ingat bahwasanya struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau sering disebut dengan simpulan. Namun, jika teks prosedur itu berupa pembuatan sesuatu, bisa kita tambahkan bagian material setelah tujuan. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata perintah atau kata imperatif. Dalam hal ini, kata imperatif itu ditandai dengan adanya akhiran i, akhiran kan, atau juga partikel lah. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan kata bubuhi, lapisi, olesi. Itu adalah contoh-contoh yang menggunakan akhiran i. Ada juga yang menggunakan akhiran kan. Contohnya campurkan, masukkan, pastikan, panaskan, dan lain-lain. Adapun contoh-contoh yang tergolong dalam partikel lah, kita bisa menggunakan kata-kata cobalah, saringlah, bentuklah, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Dalam hal ini, jika kita membahas tentang mengoperasikan komputer, kita bisa memilih kata-kata teknis di dalamnya. Di antaranya adalah menginstal, kemudian ada lagi mendownload atau aplikasi, input, tekan tombol, monitor, dan lain-lain. Sebagai contoh lain, misalnya kita membuat blog, kita bisa memilih kata-kata teknis yaitu posting, artikel, layout, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi sering disebut dengan kata hubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi yang sifatnya penambahan atau suatu urutan. Ya, sebagai contoh ada kata lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Kemudian kaidah yang keempat adalah banyak menggunakan kalimat atau pernyataan persuasif. Persuasif memiliki arti mempengaruhi, mengajak, ataupun membujuk. Ya. Dalam hal ini, kalimat ataupun pernyataan persuasif dapat kita temukan dalam petunjuk atau langkah-langkah teks prosedur. Secara implisit, seorang penulis ataupun pembicara mengajak pembaca ataupun pendengar untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis ataupun pembicara. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, apabila berupa resep dan petunjuk alat biasanya disertai dengan gambaran terperinci
Dalam hal ini bisa berupa ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Itulah kaidah kebahasaan teks prosedur yang harus kita kuasai. Demikian, mari kita pelajari dan kita analisis teks prosedur tentang kaidah kebahasaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.